Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ibnu Oktavian dengan NIM 2022-31018. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS rangkaian listrik kelas D. Oke, jadi di bab 1 itu nomor 6 diketahui muatan Q sama dengan 12T kolom diminta mencari arus listrik I, rumus I arus listrik ampere, kemudian dq per dt perubahan muatan terhadap waktu dari Q sama dengan 12T. Kita bisa mencari dq per dt itu Q sama dengan 12T, dq per dt sama dengan 12. Jadi jawaban arus listriknya adalah 12 ampere. Selanjutnya bab 2 nomor 5 diketahui tegangan pertama V1 sama dengan 10 volt dan arus pertama yaitu 2 ampere, tegangan kedua 15 volt, ditanya arus kedua I2. Asumsinya hukum Ohm berlaku sehingga resistensi terhadap R sama dengan V1 per I1. Angka-angka itu hitung resistensinya. R sama dengan V1 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 ohm. Kemudian hitung arus kedua I2 sama dengan V2 per R I5 per 5 sama dengan 3 ampere. Jawabannya itu arus yang muncul saat tegangan sebesar 5 volt adalah 3 ampere. Selanjutnya bab 3 nomor 28 itu diketahui sumber tegangan 1 itu 15 volt, sumber tegangan 2 itu 10 volt, resistensi bawah itu 2 ohm, resistensi atas itu satu tegangan yang dicari. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya kita tetapkan hukum Kirchhoff untuk tegangan KVL pada loop tertutup. Sigma V sama dengan 0 dengan arah loop searah dengan arus. Persamaan loop adalah I5 sama dengan V1 sama dengan 10 itu min I21 sama dengan 0, V1 sama dengan I5 min 10 min 2I, V1 sama dengan 5 min 2I persamaan 1. Tentukan nilai arus I. Menggunakan loop yang sama, tentukan nilai arus I. Menggunakan loop yang sama, I sama dengan 5 per 2A sama dengan I5 per 2 sama dengan 2,5 ampere. Kemudian substitusi nilai arus 3 ke persamaan I sama dengan V1 5 min 2 kali 2,5 volt. V1 sama dengan 5 min 5 sama dengan 0 volt. Jadi tegangan V1 sama dengan 0 volt. Kemudian bab 4 nomor 2 yaitu tentukan tegangan V dan analisis node, yaitu digambar identifikasi komponennya. Sumber arus ada 2 ampere, sumber arus V sama dengan per 3 ampere, kemudian resistornya ada 4 ohm, 2 ohm dan 8 ohm. Tegangan V yang dicari itu adalah sigma I sama dengan 0, 2A plus V per 3 plus V per 4 plus V per 2 plus V per 8 sama dengan 0. V per 4, V kali 1 per 4, V2, dengan V kali 1 per 2, V per 3, dengan V kali 1 per 3, V per 8, sama dengan V kali 1 per 8, 2 plus V 1 per 3 tambah 1 per 4, tambah 1 per 2, tambah 1 per 8, sama 0. 2 plus V 8 per 24 plus 6 per 24 plus 12 per 24 plus 3 per 24 sama dengan 0. 2 plus V 29 per 24 sama dengan 0. V 29 per 24 sama dengan min 2. V sama dengan min 2 kali 24 per 29. V sama dengan min 100 min 1655 volt. Total arus adalah, jadi tegangan V adalah min 1655 volt. Kemudian bab 5 itu sumber tegangan 16 volt dengan resistensi seri 8 ohm diubah menjadi sumber arus ekivalen, dihitung dengan IEQ sama dengan VR sama dengan 168 sama dengan 2 ampere. Sumber tegangan ini 16 volt dan resistensi 8 ohm. Sumber tegangan 16 volt dengan resistensi seri 8 ohm diubah menjadi sumber arus ekivalen, dihitung dengan IEQ sama dengan VR sama dengan 168 sama dengan 2 ampere. Sumber tegangan 16 V dan resistensi 8 ohm. Hitung tegangan V-nya yaitu dengan V melintasi resistensi 12 ohm, dihitung menggunakan rumus ohm. V sama dengan I total dikali R sama dengan 5 kali 12. Itu totalnya hasilnya sama dengan 60 volt. Jadi jawabannya V itu sama dengan 60 volt.
Dan bab 6 nomor 1, jika X sama dengan 3 dan plus C4 dan Y sama dengan 6 plus C9, tentukan A, X dan Y dalam bentuk polar, B, X dan Y dalam bentuk trigonometri. Itu pertama-tama mari kita pahami persamaan yang diberikan, yaitu X sama dengan 3 plus 4C, kemudian Y sama dengan 6 plus 9C. Untuk bentuk polar R, itu untuk X sama dengan 3 plus 4C, itu R sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, jadi sama dengan akar 25, yaitu 5. Kemudian betanya akan itu 4 per 3, jadi 53,13 derajat. Kemudian maka X-nya sama dengan 53,13 derajat. Untuk Y sama dengan 6 plus 9J. R sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 sama dengan akar 117, yaitu 10,82. Kemudian betanya aktan 9 per 6 aktan 1,5, yaitu 56,31. Kemudian maka Y sama dengan 10,82, 56,31. Kemudian untuk B, bentuk trigonometri. Untuk X sama dengan 3 plus 4C. X sama dengan 5 cos 53,13 derajat plus J sin 63,13 derajat. X sama dengan 5 cos 53,13 derajat plus 5J sin 53,13 derajat. Untuk Y sama dengan 6 plus 9J. Y sama dengan 10,82 cos 56,31 derajat plus J sin 56,31 derajat. Y sama dengan 10,82 cos 56,31 derajat plus 10,82 J sin 56,31 derajat. Jadi X itu sama dengan 53,13 derajat. 5 cos sama dengan 5 cos 53,13 derajat plus J sin 53,13 derajat, itu Y-nya sama dengan 10,82, 56,31 derajat atau 10,82, yaitu cos 56,31 derajat plus J sin 56,31 derajat. Kita bab 7 nomor 1 itu tegangan sumber Vs sama dengan 5 cos 3T, Vs sama dengan 5, frekuensi sudut omega sama dengan 3. Kemudian komponen resistor R1 sama dengan 1 ohm, kemudian resistor R2 sama dengan 3 ohm, induktor L sama dengan 1 H, kapasitor C sama dengan 1 per 9 F. Jadi impedansi masing-masing komponen, impedansi resistor CRR sama dengan R, impedansi induktor ZC, J, omega L, J3, 1, J3 ohm, impedansi kapasitor ZC, 1 per JWC, 1 per J3 19, 1 per J 1/3 min J3 ohm, impedansi total dari rangkaian paralel antara ZL, J3 ohm, dan ZC, min J3 ohm, Z paralel, ZLC, ZLZ, G, Z per ZL plus ZC, Z paralel, J3 plus min J3 per J3 min J3, J pangkat 2, 9 per J3 min J3 sama dengan 9 per 0, total Z total R1 Z paralel 1 plus 3 sama dengan 4 ohm. Arus fosfor dihitung dengan hukum ohm, I VZ VS sama dengan per Z total. Tegangan sumber VS sama dengan 5 cos diubah ke teman VS sama dengan 5 0 derajat volt. Kemudian arus fasornya adalah I sama dengan 5 0 derajat 4 sama dengan 1,25. Hasil akhirnya I T sama dengan 1,25 cos 3T ampere. Dan bab 8 nomor 6, tentukan rata-rata pada gambar berikut. Ketahui sumber arus IST 10 cos 800 T, frekuensi sudut ohm 800 Hz, kemudian resistor R1 sama dengan 100 ohm, resistor R2 sama dengan 200 ohm, induktor L sama dengan 0,5 H, impedansi induktor JL JW J 800 0,5 sama dengan J 400 ohm. Kemudian impedansi total jalur pendek resistor dan induktor Z paralel R2 ZL per R2 plus ZLZ, substitusi nilai Z paralel 200
kali J400 per 200 plus J400 sederhanakan pembilang dan penyebut Z paralel J 80.000 per 200 plus J400 rasionalisasi penyebut itu hasilnya Z paralel J 800 disederhanakan lagi menjadi Z paralel J 200 200 min Z 400 per 800 sama dengan 200 J min 400 min 1 4 sama dengan 50 plus J 100. Total impedansi rangkaian Z total Z paralel sama dengan 100 plus 50 J 100 150 plus J 100 impedansi total Z total sama dengan 150 plus J 100 Z sama hasil akhirnya daya rata-rata total P total sama dengan 0,461 watt. Dan bab 9 nomor 11 itu langkah penyelesaian dari impedansi komponen resistor R, induktor L, SL di domain frekuensi kompleks, kapasitor C 1 per SC, dan susunan komponen induktor L dan kapasitor C terhubung secara seri impedansi total Z seri SL plus 1 S per SC pembagian tegangan volt sama dengan VIN Z kali Z seri per R plus Z seri volt. Kemudian fungsi transfer yaitu H S sama volt per VIN 1 per SC plus SL per R plus 1 per SC plus SL sederhanakan fungsi transfer Z seri SL plus 1 per SC S kali 2 LC plus S1 per SC maka HS S2 LC plus 1 per SC per R plus S kali pangkat 2 LC plus 1 per SC disederhanakan lebih lanjut 2 HS S pangkat 2 LC plus 1 per S pangkat 2 LC plus SLC plus 1 hasil akhir fungsi transfer dari pangkaian adalah HS S pangkat 2 LC plus 1 per S pangkat 2 LC plus SRC plus 1. Terus bab 10 nomor 3 itu R sama dengan 25 ohm, L sama dengan 0,6 H sama dengan 0,6, F sama dengan 40 Hz, 40 arus I leading swi sebesar 60, Z plus R sama dengan R plus J ohm L min 1 per ohm C sama Z dengan ohm 2 PF fasa dari arus terhadap tegangan adalah tan omega dengan im Z nilai REZ dengan ohm L min L ohm C per R karena arus leading tegangan sebesar 60 derajat maka tan min 60 sama dengan akar min 3 jadi ohm L min L ohm C per R sama dengan akar min 3. Bab 11 kemudian nomor 2 arus I1 adalah I1 sama dengan I1,24 min 4,94 JA atau dalam bentuk polar I1 sama dengan 5,1 ampere dengan sudut fasa min 75,4 arus I21 I adalah I2 sama dengan 0 ampere dengan sumber VS 40 simi frekuensi sudut Pi sama dengan 800 per S resistor 2 Pi dengan ohm induktansi L1 1 H1 L2 1 dan mutual M sama dengan 1 per 4 H induktansi induktor Z LI J ohm LI J8 I J8 ohm induktansi mutual menyebabkan munculnya tegangan kopling VM J ohm MI2 dengan J8 1 per 4 I2 J2 I2. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan soal-soal dari bab 1 hingga bab 11. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.